warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Noviandri Hermawan, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami, Program Ilmu Administrasi Publik. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas juga mengulas sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Tema dalam pembahasan kita kali ini yaitu kegagalan pasar dalam perekonomian. Coronavirus Disease 2019 yaitu merupakan suatu virus atau sekelompok virus yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan, kemudian juga mengakibatkan batuk pilek, hingga yang lebih serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau kita kenal dengan MERS. Biasanya orang yang rentan terpapar COVID-19 yaitu orang-orang yang lanjut usia atau orang sudah tua dan orang-orang yang mengalami riwayat penyakit sebelumnya. Dia jadi memiliki penyakit sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, kemudian ada gangguan jantung, diabetes, mungkin dia mengalami juga penyakit yang lebih parah sebelumnya. Nah, untuk menanggulangi atau memutus mata rantai COVID-19, pemerintah memberikan beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia tentunya, tanpa kecuali siapapun. Nah, aturan-aturan yang dihimbau oleh pemerintah yaitu diantaranya yaitu melakukan kebijakan lockdown, kemudian ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian social and physical distancing, kemudian menganjurkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah atau work from home, terus juga study from home. Nah, ada lagi mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, terus juga menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan sebelum memegang benda-benda atau setelah memegang benda-benda yang kita ketahui benda tersebut biasa digunakan atau dipegang oleh orang lain. Dan bagi yang harus keluar rumah, yaitu tentunya wajib berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan, bahkan hingga harus melakukan rapid test agar diketahui orang tersebut terpapar atau tidak dari virus corona tersebut. Nah, kemudian dampak dalam perekonomian. Apa dampak dalam perekonomian dengan wabah yang terjadi yang melanda negara Indonesia atau negara-negara lainnya? Jadi COVID-19 ini yang melanda berbagai negara di belahan dunia tentunya sangat menggegerkan masyarakat dan mengakibatkan berbagai masalah negara yang timbul, khususnya masalah perekonomian negara. Nah, berbagai masalah perekonomian tersebut seperti meningkatnya pengangguran itu sudah pasti ya, karena banyak perusahaan yang tidak mungkin atau tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, sehingga perusahaan tersebut harus mem-PHK atau memberhentikan karyawannya. Kemudian anjloknya pendapatan negara, pajak-pajak pasti akan menurun ya, pendapatan negara dari pajak itu sudah pasti akan menurun karena objek-objek pajak di negara itu tentunya tidak akan beroperasi dengan baik. Nah, kemudian kriminalitas, pasti kriminalitas itu akan banyak terjadi karena ya tadi seperti di awal saya sebutkan, banyaknya pengangguran. Orang tidak bekerja, tapi mereka tetap membutuhkan makan. Seperti itu. Dan juga masih banyak akibat-akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini. Dari permasalahan ekonomi tersebut berakibatlah terjadinya kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar apa? Kegagalan pasar itu merupakan suatu kondisi pasar yang gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan efisien dan dalam menghasilkan barang maupun jasa.
Nah, dalam hal ini mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara efisien dan juga mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Kegagalan pasar yang melanda di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi tentunya terjadi di berbagai sektor. Yang pertama tentunya dari sektor kesehatan, di mana pada sektor ini pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan alat-alat seperti alat-alat medis seperti kurangnya masker, kurangnya alat pelindung diri. Nah, akibatnya rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 itu kekurangan masker dan APD, sehingga mereka hanya menggunakan alat pelindung diri seadanya. Bahkan ada yang menggunakan alat pelindung diri ya terbuat dari plastik dan dibentuk menyerupai alat pelindung diri berstandar lah, gitu, berstandar protokol kesehatan, mirip-mirip lah. Selanjutnya dari sektor transportasi. Selama pandemi COVID-19, transportasi yang merupakan alat sarana publik harus terkena imbasnya. Nah, contohnya apa? Transportasi darat yang banyak orang sudah mulai gunakan, yaitu busway, kemudian ada MRT, LRT juga mengalami pengurangan jam, pengurangan armada, sehingga warga pun kesulitan dalam menggunakan sarana transportasi tersebut. Misalnya sarana transportasi tersebut hanya beroperasi selama 12 jam dalam satu hari, yakni mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Hal ini bertujuan ya tentunya untuk membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat. Akibatnya sejumlah pelabuhan dan bandara juga menghentikan jam operasionalnya karena tidak ada lagi tuh atau berkurang daripada pengguna jasa transportasi tersebut. Nah, akibat pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara yang pastinya akan cenderung menurun. Jadi IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini anjlok hanya sekitar 0,5%. Kemudian sebagai imbas pandemi pada tahun 2021 diperkirakan insya Allah kita akan kembali bangkit, yaitu pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai di 8,2%. Itulah pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga untuk diri saya sendiri tentunya. Jangan lupa untuk like, share, and comment serta subscribe video saya agar mendukung channel saya agar membuat video-video dari materi-materi perkuliahan agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.